Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatus Sofia. Saya berdiri di sini sebagai moderator pemateri ketiga. Saya akan menyampaikan biodata pemateri ketiga. Nama Syekhul Ibad SPDI, tempat tanggal lahir Bojonegoro tanggal 5 bulan 5 tahun 1981, alamat Desa Ladek, pengalaman organisasi Pramuka, tempat bekerja SDN Duyungan 1, riwayat pendidikan terakhir S1 PAI, materi yang disampaikan leadership training, nomor HP atau WA 082 139 641 334. Kak Syekhul Ibad dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau kalah, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ulang lagi biar ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ngono tok. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kurang kompak. Bagaimana kabarnya? Yang putra, bagaimana kabarnya? Yang putri, bagaimana kabarnya? Seluruhnya, bagaimana kabarnya? Oke, pada malam hari ini, sebelum kita materi, kita freshkan pikiran dulu. Oke, siap? Are you ready? Ngantuk? Belum masuk kok sudah ngantuk, sakit atau ngantuk? Ora rumangsa. Udah, sekarang semuanya berdiri. Semuanya berdiri biar tidak ngantuk. Lagi songgo wang ini mau. Oke. Kita konsentrasi. Nanti yang merasa keliru silahkan duduk. Ya, siap? Are you ready? Kurang kompak. Are you ready? Yes, gitu ya. Are you ready? Kurang kompak yang putra. Are you ready? Oke. Kalau angka ganjil pegang kepala. Kalau genap pegang lutut. Oke. Fahim tum? Oke, 1. Pegang kepala. Pakai kedua tangan. 2. 3. 5. Iya, sendut. Oke, saya ulang lagi. Yang merasa keliru duduk. Merasa keliru, sing rumangsa, nek gak rumangsa ya wis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ayo. Saya tidak akan menunjuk ataupun menunjuk. Lah niki apa iki? Oh, kedandapan kenapa iki? 2, 8. 7. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang bisa duduk, yang tadi merasa keliru silahkan berdiri.
Oke. Berdiri. Perintahnya adalah berdiri. Oke. Kalau sudah berdiri, menghadap ke temannya. Menghadap ke temannya. Sambil bilang permintaan maaf, sepurane Kang. Kang atau Mas? Aku keliru gitu ya. Siap? Oke, 1 menghadap ke temennya. Sepurane Kang. Atau yang putri kalau ojo Kang lo ya, Mbak. Ngapunten Kang, kula kelintu. Bersama-sama, sing keras 1, 2, 3. Lah, tangannya gimana? Posisi tangan. Tangannya posisinya gimana? Kalau minta maaf. Oke, silahkan 1, 2, 3. Walah kurang kompak. 1, 2, 3. Oke, yang putra bisa duduk, yang putri gak kedengeran suarane. Ayo 1, 2, 3. Ngapunten Mbak, kula kelintu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Saya lanjut. Oke. Kalau ganjil pegang kepala, genap pegang lutut. Biar tidak ngantuk. 1, 2, 4. Yang merasa silahkan berdiri ya. 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 300. Yang merasa? Ada yang merasa? Enggak ada? Enggak ada yang merasa? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yang MTS lambaikan tangan. Oke, yang aliyah lambaikan tangan. Yang kelas berapa berarti? Ya kalau MTS kelas 7 ya? 78. Yang kelas 7? Kelas 7. Kelas 8? Kelas 9 ada? Ada, berarti kelas 11 ya? 10, 10. 10, 11. 13 gak ada toh? Atau 15? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak, jadi manggil aku apa ya? Anak-anak atau gimana ini? Dari simulasi tadi, kira-kira yang sampan rasakan apa? Menyenangkan, 1. Konsentrasi, ada lagi? Melatih kejujuran, ada lagi? Keberanian, apa lagi? Ketaatan, berani mengakui kesalahan, apa lagi? Bertanggung jawab. Ada lagi? Ini adalah sampan kegiatan di sini tentang apa namanya? Ini rata-rata apa? OSIS ya? Ya. Tentang kabeh OSIS. OSIM. Nah. Pine? Iya ya. OSIM, sing lanang menang sing wedok ora ukur. Sim kosim ya. Di sini kita belajar bahwasanya sebagai seorang leader apa? Pemimpin. Materi saya tentang apa? Leadership training loh, training sembugo besok ya. Yaitu tentang kita sebagai seorang leader terutama di OSIM itu apa itu? Ini dilatih dari sekian peserta, ada berapa yang putra? Ada berapa yang putra?
17. Nanti akan kita bagi kelompok. Kita akan ngerjakan soal ya. Yang putri berapa? 22. Tadi sudah dibagi kelompok toh? Udah ya? Putra sendiri, putri sendiri. Atau gimana? Campur ya? Oke. Ada berapa kelompok? 6 ya. Nah, sebelum mengerjakan tugas nanti, perhatikan di sini kita bermain tadi karakter yang kita dapat diantaranya adalah tadi ada tentang sebagai seorang leader, pemimpin kita harus jujur. Nah, ini kenapa? Perhatikan, ini penting buat kita semua, terutama yang baru masuk di OSIM ya. Ini karena apa? Sebagai seorang leader, pemimpin kita harus jujur. Jangan sampai melihat di media sosial banyak ini kok korupsi gak jujur ini, ya toh? Betul? Betul? Ya toh? Gara-gara uang tidak jujur. Pada malam hari ini kita juga menyaksikan, saya juga menyaksikan ada yang tidak jujur, ada yang korupsi, padahal hanya permainan. Kuwi hanya permainan, sing keliru ngadeg tok. Itu pun yang merasa. Itu hanya permainan, belum uang. Paham? Dari kita sendiri, sampean sendiri sudah merasakan gara-gara hanya bermain sudah tidak jujur, sudah korupsi. Apalagi nanti kalau sudah punya uang. Oke? Masuk? Mantuk? Oke. Jadi hanya gara-gara bermain sampean atau yang hadir di sini sudah ada yang sudah tidak jujur. Padahal itu kunci sukses kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti adalah jujur. Itu penting. Tapi saya percaya yang hadir hari ini mudah-mudahan ke depan menjadi seorang yang leader yang bisa dihandalkan dan jujur. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini, jadi jujur ini merupakan kunci kita untuk sukses baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, karakter yang kita harapkan dari permainan tadi apa? Sebagai seorang leader, sebagai seorang pengurus, terutama di OSIM-nya, baik di MTS maupun aliyahnya adalah ada lagi, apa tadi? Berani. Apalagi tadi? Bertanggung jawab. Ini, kalau nanti sampai sudah dikasih amanah, harus bertanggung jawab. Ini penting karena apa? Rata-rata sekarang kan rata-rata wes butuh nganggu akhirnya korupsi, akhirnya dia tidak bertanggung jawab dengan amanah. Akhirnya apa? Dikorupsi, betul? Nah, tugas kita di OSIM juga gitu. Nanti dikasih amanah, semuanya itu amanah titipan yang besok akan dimintai bertanggung jawaban. Nah, di sini alhamdulillah sampai yang hadir kali ini sebagai pengurus OSIM itu dilatih untuk bertanggung jawab dan berorganisasi. Ini kesempatan emas. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi bertanggung jawab itu penting. Satu, jujur. Kedua, bertanggung jawab dengan atau dengan amanahnya. Umpamanya sebagai ketua, yang mana ketuanya? Ketua OSIM-nya MTS. Sudah? Yang wakilnya? Belum? Sekretarisnya? Belum? Ketua sama wakil, sekretaris? OSIM MTS? Yang sama toh? MTS. Terus yang sekretarisnya ada berapa?
Satu, bendara yang MTS, OSIM-nya. Ada sekbid ya? Bidang? Belum. Ada berapa? 4. Yang MTS, yang apa? Kerohanian. Terus apa lagi? Ada 2. Apa? Apa kuwi? KKLH ya. Lambaikan tangan. Paham pogak kan? Ya wes. Terus ada lagi selain itu apa? Humas. Apa? Mana humas? Nah, terus keamanan ya. Humas sama keamanan sama. Jadi satu. Seni. Olahraga dan seni ya. Mana? Oke. Terus sekarang yang Alia, ketua OSIM-nya. Oke, wakilnya? Sekretarisnya? Mbah rahmasin guri lah. Sekretarisnya guri ya. Bendara. Oke. Bendara, bidang tadi kerohanian, Han. Terus apa lagi? Itu. Lambaikan tangan. LH atau apa kamu? Terus apa lagi? Humas mana? Terus olahraga tadi. Oke, sudah ngangkat semua toh? Ada yang belum? Ada yang rauman? Nah, ini perhatikan. Halo? Oke, tepuk 1. Oke, jadi ini adalah tanggung jawab buat kita belajar. Di sini kita belajar. Sekali lagi jangan beranggapan di sini adalah penghajaran, tidak. Ini adalah buat belajar kita. Sama. Saya dulu juga pernah sama dengan sampean. Di OSIM sama. Jadi dari situ saya belajar. Di setiap kegiatan saya juga sama dengan sampean, belajar. Saya ambil contoh setiap kegiatan. Rata-rata yang seksi sing paling bahasanya paling amoh ya. Paling remek seksi apa? Setiap kegiatan. Enggak, perlengkapan. Karena apa? Melengkapi semua. Betul? Seksi perlengkapan kan gitu. Engkau butuh apa? Nek perlengkapan nganggur diuncal orene. Nah, dari yang seksi ini hanya berbagi pengalaman saja. Di antaranya saya belajar akhirnya dari pengalaman ini. Setiap kegiatan saya itu tuh dulu pernah, pokoknya setiap kegiatan nih ya kuwi seksi perlengkapan. Ya sebagian usung-usung dan kawan-kawan itu. Dari pembelajaran ini saya merasa untung saya dulu ikut organisasi, diantaranya adalah OSIM. Berpengalaman akhirnya apa? Merubah diantaranya karakter saya. Yang dulunya egone. Ngerti ego toh? Tanggung jawab. Jadi ini penting buat kita. Jadi lahan kita untuk belajar. Di samping sampai sekolah untuk pembelajarannya sampai juga ini untuk organisasi ke depan biar nanti kita belajar di masyarakat itu enak. Karena apa? Di organisasi, terutama di OSIM ini, antara satu dengan yang lain itu kan berbeda. Ya toh? Ketika musyawarah aku pengen ngalor, pengen idul. Ya toh? Betul? Oke. Yang ketiga, tadi yang satu kejujuran. Kedua tanggung jawab. Nah ini tanggung jawab penting. Sampai hari ini dikasih amanah. Jadi sebagai ketua OSIM, bendara, sekretaris, wakil dan bidang-bidang tadi. Ini adalah amanah. Makanya amanah ini lakukan dengan ikhlas niatan untuk belajar. Ini kebutuhan kita untuk belajar berorganisasi, bermasyarakat. Nek kita sering organisasi, insya Allah di masyarakat itu ora kaget. Karena apa? Di masyarakat sampai lihat, kadangkala kita itu antara dengan orang lain, dengan teman ataupun dengan
tetangga, ora pas. Kadang-kala nek kita enggak sering organisasi, apa yang kita lakukan? Nggawa bendo. Tak rubuh ya mae. Tapi nek kita sering dan ikut organisasi insya Allah, oh ini tuh karepe wonge. Kita mau menerima, karena apa? Di organisasi itu dilatih mau mendengarkan. Jangan hanya keinginannya adalah ingin didengarkan, tapi dia mau mendengarkan, mau menerima keputusan. Itu penting ya. Makanya alhamdulillah sampai semua bisa belajar berorganisasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Di samping bertanggung jawab, ada lagi apa tadi? Dari game tadi. Selain bertanggung jawab apa tadi? Karakter. Jujur, tanggung jawab. Tidak kalah penting lagi apa? Sebagai seorang leader, pemimpin. Kalau melakukan kesalahan apa? Mau mengakui kesalahan. Makanya kemarin sempat viral. Sebagai public figure, mau mengakui kesalahan akhirnya mundur. Siapa? Gus Miftah. Itu karakter, jadi dia mau mengakui kesalahan, aku keliru. Akhirnya apa yang dilakukan, konsekuensinya adalah mengundurkan diri sebagai seorang orang public figure, pejabat, ya toh? Nah, kita juga gitu. Inginnya sebagai seorang pengurus OSIM, kopi. Sebagai seorang pengurus OSIM tanpa gula Mbak ya? Enggak tahu. Hah? Oke, sebagai seorang pengurus OSIM 3 minimal 1 tadi jujur. Karena apa? Rata-rata sekarang sampai lihat pemimpin kita korupsi. Ya enggak ada, ya pemimpin kita juga kadang-kala. Ya contohnya kita mau lagi bar kita mau. Hanya bermain sudah tidak jujur. Yang kedua tanggung jawab, mau mengakui kesalahan, ini penting lagi. Sampai kalau melakukan kesalahan, contohnya, jadi jangan ngales, ngerti les? Ales. Yes, moh ngalah, moh ngakui kesalahan, moh mengakui kekurangan. Ini penting, 3 kunci ini di kepengurusan tepuk tunggal. 3 kunci ini insya Allah kalau diterapkan akan jadi seorang leader yang dapat dihandalkan ke depan. Tepuk tangan untuk kita semua. Di samping 3 tadi, paling enggak minimal setelah ini sampai pernah mendengarkan. Nek durung iso praktek, pernah mendengarkan, jujur ki penak toh. Kira-kira sampai lakukan tadi, kira-kira yang tidak jujur itu merasa no ati, jujur. Yang paling dalam, merasa bersalah apa enggak? Jujur, yang paling sing rumangsa tadi sendut apa tadi loh? Ya, sendut rumangsa salah bukan no ati yang paling dalam. Ada lagi, enak apa tidak di dalam hati? Tidak toh? Lah sebagai seorang leader pemimpin juga gitu. Diharapkan amanah yang dikasih, terutama di OSIM ini, kita harus dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kita bisa melaksanakan tugas kita, di samping kita dapat manfaat di dunia, nanti endingnya di akhirat juga akan mendapatkan pahala. Karena apa? Menularkan aturan ataupun kegiatan yang positif. Contohnya, ada kerohanian, ya toh? Kerohanian. Di situ nanti anak-anak, ayo anak-anak jamaah, sampai ngobrai jamaah, ya toh? Jamaah, ayo sodako,
Sampai ngobrol sedekah, anak mau melakukan, sampai kira-kira kecipratan ganjaran apa enggak? Pahala apa tidak? Pahala kan? Nah itu, dunia dapat, akhirat juga dapat. Dunianya dapat apa? Kita terutama karakter kita, sabar ngomong gitu loh. Jadi sebagai seorang OSIM, pengurus OSIM juga harus sabar ngomong. Oke? Mulai ngantuk. Itu, jadi 3 ini, saya tidak pakai slide gak apa-apa ya. S3 ini, 1 jujur, tanggung jawab, mau mengakui kesalahan. Ini penting sebagai seorang leader. Jadi ke depan insya Allah nek 3, di antara nek 3 minimal 3. Nek gak iso-iso ya siji. Nek gak iso-iso ya pernah krungu. Nek gak iso-iso. Nek gak iso-iso pernah atine ojo sampai ngelakoni tidak jujur gitu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk itu selanjutnya kita berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Nanti kursi bisa diwolak-walikkan. Oke, siap? Karena saya nek materi terus ketoknya mulai ngantuk loh, mulai toh. Nanti kita akan berdiskusi dan berekstern. Oke, silahkan untuk kursinya bisa dikondisikan. Kursi bisa dikondisikan, kira-kira bisa enggak? Bisa ya? Nah iya, nanti berdiri masih kursi bisa dikondisikan toh. Oke, silahkan, ayo. Kok nganjir sampai sesok gak apa-apa, ayo silakan. Ayo silakan kursinya bisa dikondisikan, agak mundur. Ayo. Bentar, kursinya diamankan dulu. Ayo, katanya pengurus OSIS ingin berubah. Hitungan kelima sudah kondisi siap, ready untuk action kita. 1, 2, silakan. Tiga, ayo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tepuk tangan untuk kita semua. Ini kelompok berapa? 1. Ada berapa orang? 1, 2, 3, oke mana? Lah ini. Muter lah. Kenapa ini sakit? Ini kelompok berapa ini? Tiga. Ini kelompok
Kelompok berapa ini? Halo? Kelompok berapa? 4. Berapa orang? 7. Lagi siji, loro, telu, papat. Lah yang ini sudah berkelompok? Oke. Nah, selanjutnya perhatikan instruksinya. Ketua kelompok maju ke depan. Ketua kelompok maju ke depan. Menyelesaikan masalah itu berapa menit? 15 cukup. Nanti habis itu kita presentasikan ke depan. Nanti biar dibaca. Oke, siap? Oke, silakan. Habis dulu di kertas permasalahan. Sesuai instruksi tadi. Oke, siap. Ada yang tanya kan? Oke, silakan dituliskan nomornya. Membuat masalah, tulis di kertas. Kemudian kan berikan ke kelompok yang lain. Oke, siap? Silakan ketua kelompok sesuai dengan instruksi tadi. Waktunya 15 menit. Jadi ada waktu 15 menit untuk diskusi sesuai instruksi tadi.
Selanjutnya ketua kelompok, halo ketua kelompok, silakan mendelegasikan salah satu temannya untuk maju ke depan. Salah satu temannya, ketua kelompok mendelegasikan salah satu temannya untuk maju ke depan. Salah satu. Ketua kelompok mendelegasikan satu orang setiap kelompok untuk maju ke depan. Maju ke depan. Salah satu kelompok, setiap kelompok, ketua kelompok mendelegasikan setiap, saya ulang, ketua kelompok mendelegasikan satu orang untuk maju ke depan. Setiap kelompok. Ketua kelompok mendelegasikan satu orang untuk maju ke depan. Ayo kelompok satu, mana kelompok satu? Kelompok satu. Delegasikan satu orang untuk maju ke depan. Delegasikan satu orang. Rasa ketua kelompok maju, apa ketua kelompok maju? Satu orang. Anggotane. Kelompok satu, mulai urut kelompok satu mana? Kelompok satu. Kelompok berapa? Satu mana? Satu, dua mana? Tiga mana? Tiga mana? Kelompok tiga, satu orang anggota suruh ke sini. Kelompok tiga mana kelompok tiga? Ayo. Kelompok empat, lima, enam, oke.
Cek. 5 menit lagi. Sudah diberikan ke kelompok. 5 menit lagi. Kalau yang sudah silakan diberikan ke kelompok yang lain. Ya, silakan didiskusikan. Permasalahannya dari kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 1. Kalau sudah silakan diberikan, silakan didiskusikan. Waktu terus berjalan biar nanti kita selesainya tidak kemalaman. Rumahnya mana? Sudah lama? Sudah lama di sini. Kelas ibu. Kali ibunya mana? Oh, lerangnya. Di sini. Kalau sudah dikasih permasalahan silakan buat solusinya. Per kelompok silakan permasalahan dari kelompok 1 berikan ke kelompok 2 sampai ke kelompok 6 diberikan ke kelompok 1. Silakan diskusikan solusinya gimana. Yang pengamat silakan amati diskusinya hidup apa tidak. Apa hanya satu orang yang ngomong?
Oke, sudah selesai semua? Kelompok 1 ready? Kelompok 2 ready? Belum. Kelompok 3 ready? Kelompok 3 ready? Aku takut ready belum? Belum. Kelompok 4 ready? Belum. Kelompok 5 ready? Kelompok 6 ready? Bisa dipakai ini kan? Bisa. Diambilkan? Iya. Sudah. Gak usah, nanti aja. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk kontestan pertama dari kelompok 1 maju, salah satu atau ketua kelompok presentasi. Yowe salah 2. Salah 2 atau salah 3? Dewi, oke siap. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertama, soalnya anggota yang tidak mau menjalankan tugasnya dengan yang sebenarnya, yaitu dengan cara melakukan evaluasi. Yang kedua, berbeda pendapat dengan anggota lainnya dengan cara mencari foto yang paling banyak. Yang ketiga, ada siswa atau siswi yang melanggar peraturan madrasah
dengan cara satu diperingati, dua jika masih dilanggar maka dipoin, tiga jika masih dilanggar ditindaklanjuti dan dikonfirmasi dengan pembina. Terima kasih. Diulang lagi, dibaca. Perhatikan lo geng. Oke. Nanti kelompok yang lain bisa membantai ataupun menyangkal untuk solusinya. Soal ke-1. Anggota yang tidak mau menjalankan tugasnya dengan yang sebenarnya dengan cara melakukan evaluasi. Yang kedua, berbeda pendapat dengan anggota lainnya, yaitu dengan cara mencari foto yang paling banyak. Yang ketiga, ada siswa atau siswi yang melanggar peraturan madrasah. Dengan cara yang pertama diperingati. Jika masih dilanggar, yang kedua dipoin. Jika masih melanggar, yang ketiga ditindaklanjuti dan konfirmasi dengan pembina. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Kelompok 6 terlalu mudah ini. Oke, terima kasih. Silakan untuk pengamatnya mana? Kelompok 1 pengamatnya maju ke depan. Silakan sampaikan hasil pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengamatan saya kelompok 1 ya lumayan berdiskusi Pak. Ya, lumayan Pak. Tak dulu Pak. Sudah Pak. Diskusinya hidup.